yaitu faktor pendorong integrasi sosial dan budaya di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui pengertian integrasi sosial dan budaya. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur sosial yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta suatu keserasian dalam kehidupan bersama. Kemudian ada upaya memperkuat integrasi sosial dan budaya. Ada 5 upaya yang kami kaji. Yang pertama ada menanamkan nilai dasar dan nilai totalitas dan diri. Yang kedua memperkuat peran lembaga adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Yang ketiga mendorong dialog antara budaya dan agama. Yang keempat memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir menyaring budaya asing dengan nilai-nilai lokal. Baik, kita tadi mengenal materi dari kelompok tani, yaitu kelompok Cina, terkait sosiologi dan antropologi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Baik, kepada saudari Anita, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana yang dijelaskan tadi pada bagian faktor pendorong integrasi sosial pada bagian perkawinan campuran. Pertanyaan saya itu jelaskan bagaimana perkawinan campuran ini dapat mempercepat proses integrasi nilai dan norma di Indonesia. Silakan kepada saudari Nisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita dalam upaya memperkuat integrasi sosial dan budaya. Apakah upaya untuk memperkuat integrasi sosial dan budaya dalam hal ini menyaring budaya asing dengan nilai-nilai lokal sudah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah, mungkin bisa diberikan contoh nyata yang mana budaya asing yang disaring dengan nilai-nilai lokal. Dari SD saya pertanyaan saya yaitu bagaimana sosiologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang pendidikan. Bagaimana perkawinan campuran ini dapat mempercepat integrasi. Secara logika kita tahu bahwa perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara dua ras atau dua suku yang berbeda. Maka kalau ditanya bagaimana kenapa dikatakan perkawinan campuran ini mempercepat integrasi, yang pertama karena secara langsung pernikahan campuran antara dua kelompok yang berbeda maka terjadi pertukaran nilai, pertukaran norma. Maka pertukaran nilai dan norma ini termasuk upaya yang paling efektif untuk mempercepat integrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada dari perkawinan campuran ini terjadi sosialisasi antar generasi, di mana antar generasi A dengan generasi B lahir dari latar belakang yang beda. Tapi karena dari perkawinan campuran ini, maka generasi yang tadinya berbeda akan saling adanya sosialisasi atau adanya pengenalan dari satu lainnya ya. Maka itu juga akan menjadi faktor dari percepatan integrasi. Dan yang terakhir itu adanya pengurangan diskriminasi. Kenapa pernikahan campuran dikatakan akan meminimalisir diskriminasi? Karena tidak ada satupun kelompok masyarakat yang mau menyakiti masyarakat di sini. Maka dengan adanya campuran itu akan meminimalisir dari diskriminasi tersebut. Baik, bagaimana? Ada sanggahan? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab kegiatan pemeriksaan A. Sensor dan pengawasan kerja. B. Regulasi penggunaan bahasa asing. Kemudian 3. Kurikulum pendidikan. 2. Pelestarian budaya lokal. A. Festival budaya daerah. B. Pengajaran bahasa dan seni lokal di sekolah. C. Pemanfaatan media sosial dari komunitas budaya lokal. 3. Adaptasi budaya asing.
budaya asing seringkali diadaptasi bukan ditolak pemerintah. Contoh dikombinasikan dengan unsur lokal dan musik atau pasion. Oke, maka kita tadi diadaptasi dan tidak bahasa lokal. Oke, film dan drama luar disikapi kritis karena dijadikan inspirasi untuk produksi konten lokal dan khususnya sesuai dengan pikiran kita. Baik, bagaimana saudara yang lain? Apakah ada yang menambah? Baik. Kemudian untuk pertanyaan dari ST akan dijawab oleh saudara Nahdian. Pada saudara Nahdian, baik, terima kasih dari Nahdian telah membuka pertanyaan dari kelompok kami, yaitu bagaimana sosiologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam kebijakan. Nah, sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari sosial dan interaksi manusia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pendidikan. Jadi yang pertama itu memahami dinamika